Oke, dulur lan konco magi ngancani reko kabeh. Ambisun Riki Biain dengan cara lungguh gesah. Abete dino ikai jam sakmene ambi konco lan dulur isun dewek ono kang selamat mulisin. Hang anyar barang nih Kang, nang acara maksudnya dudu nang acara nang kegiatan pengembangan psikologis ini sendiri yang terbaru lah, yang pastinya kan setiap ilmu itu selalu update dan ilmu itu selalu memberikan fresh atau kesegaran yang baru nih kepada yang pingin tahu gitu. Ya makanya kan ilmu nun narani dewek psikologi pengembangan hun pasti mengembangkan terus. Jadi Mas, yang terbaru dulur iki rungokno ya, jika HP baru ini pasti ada buku petunjuknya. Iya. Televisi baru, lemari es, motor baru, pasti ada buku petunjuknya. Manual book. Iya. Tapi menungso siji per siji iki ngono buku petunjuknya. Memang gak ada. Gak ada. Masalahnya mak ambi bapak mau gawe nyetak, marek wes ya kata gawe buku wes. Iya, kira-kira kan yang kober. Hanya ilmu yang ditularkan lah. Ilmu yang ditularkan. Tetapi manusia itu ya setelah itu saya membuat dengan metode tanggal lahir, maka petunjuk dari orang per orang itu kelihatan. Riko yang keneng di sirong giga, Riko muringan, Riko umur sakmene bisa ketigai, Riko kira-kira tahun sakmene bisa ketigai, ku melalui tanggal lahir. Kok berani Anda bikin seperti kayak gitu? Alhamdulillah Mas, ini sudah 85% orang yang dewasa dulu yang saya tanya, Pak acake Pak tanggal lahir Riko piro? Setelah saya tanya, saya masukkan Pak, monggo diwoco. Lek, sopan gawe kayak kulo Pak. Sepuntene naik meleset. Lek 85%. Wis terus no, muga-muga Riko sukses. Bahasanya seperti itu. Gitu ya. Dan nggak 1-2 orang Mas. Akhirnya saya ke TK dan PAUD itu. Jadi Anda sudah melakukan dalam artian pengkajian lebih dulu kepada beberapa orang-orang dewasa, dan hampir mengucapkan 85% hampir benar gitu ya. Benar, iya. Teman-teman organisasi, nggak saya sebut organisasinya. Saya diundang rapat dan diberi waktu hanya 10 menit. Saya ngomong itu tadi, jika HP baru ada buku petunjuknya, tapi jenengan per orang mboten enten. Apa jawaban mereka? Jawabannya ngeten. Ada secara agama, ada yang sebut pokoknya kitab-kitab suci. Nggih pun teng mriku isine ajaran, larangan, ancaman, cerita masa lalu dan masa depan. Tapi mboten menjelaskan teng mriku niku dika sinten, lahir niki kepundai, terus tugasnya nopo, niku mboten dijelasaken. Niki tenggadan kula melalui tanggal lahir enten. Akhirnya mereka mencoba Mas. Ya saya kayak HP Nison lepokan nolong dengan nada yang tinggi mereka. Seolah-olah awal tidak percaya. Setelah membaca geleng-geleng Mas langsung Mas. Alhamdulillah saya bisa diterima di kalangan manapun dan sering diajak ngomong tentang hal-hal yang sangat penting sekali. Tapi ada beberapa orang yang juga bertanya gini. Kemarin sih ya, hampir Mas Slamet itu koyo wong kejawen lagi, wong maca-maca primbon-primbon jawen gitu. Nah ini bisa dijelasin nih. Makanya psikologi pengembangan itu ilmu psikologi modern yang dari ISQ 165, ilmu Jawanya, dan ada beberapa ilmu yang saya adopsi dari luar negeri, saya gabungkan jadi satu. Munculnya ya iki Mas, psikologi pengembangan. Nah itu dia ya. Jadi kalau misalkan Anda yang sudah pernah konsultasi istilahnya bareng Mas Slamet Mulisin itu tiba-tiba ngomong kok hampir sama dengan primbon Jawa. Nah pengembangannya sebenarnya semuanya hampir sama di dalamnya gitu ya. Pokoknya kalau Anda pengen tahu, pengen tanya-tanya, silakan langsung ke beliau. Jadi nomor HP yang ada di bawah ini bisa Anda tanya saat ini juga, ataupun juga Anda pengen WA terus kemudian Mas boleh datang ke rumah. Nah, tentukan jamnya jam berapa, beliau pasti akan langsung datang gitu ya. Alhamdulillah bisa. Terus kemudian dari lembar buku itu lembaran lah istilahnya, jangan bilang buku lah, kalau buku tebel. Lembaran itu akan diserahkan kepada orangnya gitu. Iya, jadi metodenya gini wes. Jika mereka pesen lembaran itu, bisa kirim WA, dikirim nama lengkap, tanggal lahir, habis itu minta diantarkan kapan, dan hanya mengganti uang per lembar itu hanya Rp40.000. Rp40.000. Nggak sampai Rp50.000.
Jadi per orang, jika dalam satu rumah itu ada 4 orang, ya maka 40 ya kali 4 gitu. Nah, gitu. Jadi per lembar itu 40.000. Itu mungkin jadi bisa dijadikan pedoman ya. Dalam artian tadi dibilang setiap tahun akan berubah gitu. Nah, itu peruntungannya, bukan tentang karakter. Oh, kalau karakter gak bisa dirubah ya? Gak bisa dirubah. Gitu ya? Tergantung manusianya, sistem pendidikannya bagaimana. Contoh, kan ada nama Agus sama dengan Agus. Yang satu Agus ini sampai kuliah, yang Agus gak sampai kuliah. Pasti cara ngomong enaknya dengan Agus yang kuliah. Karena pendidikannya beda, Mas. Gitu ya. Terus kemudian watak itu juga bisa dirubah. Yang kalau Agus yang sini sekali diomongin itu kaku biasanya. Yang Agus ini karena sering berhadapan dengan orang-orang yang berpendidikan, itu kan agak beda nanti tanya. Agak beda. Nah ini. Terus gini nih. Ada kemarin juga sempat ditanya saya, tolong disampaikan, saya belum punya jodoh. Terus kemudian selalu gagal, jatuh cinta sih istilah gitu. Terus kemudian gagal, demenan, yang werwo dikiplas gitu ya. Dari sebuah nama ini juga bisa. Bisa. Tapi nanti itu menentukan, Mas, beberapa orang-orang yang setelah menonton video yang dulu itu kemarin, yang kemarin itu hebatnya kan saya ada ilmu ISQ yang waktu itu tepukan lengan kiri. Dari situ orang tersebut saya suruh berdoa, yakin sampean dalam waktu dekat menikah. Iya Pak, gitu. Di Pemda saja ada 1 orang. Saya ditelepon kayak kawan, bro, ono neng Pemda yang rabi-rabi. Alhamdulillah setelah ketemu, saya tepuk lengan kirinya, hitungan bulan terus menikah. Tapi saya nggak berani sebut nama. Yang penting kini cangkruk neng warung pintar, terus ono kanca Pemda, moro gitu. Masalah ada neng Pemda wis apal, Mas, wong-wong neng model koyo isu. Terus jadi sebuah nama tuh, hanya dari sebuah nama ya. Jadi kalau misalkan Anda mungkin yang hari ini melihat dan juga menyaksikan apa tuh 2 anak, apa sih anak isu kok rapi-rapi wis umur gitu ya, nggak apa-apa tanya gitu ya. Mas, sudah ada 4 orang. Gimana tuh? Insya Allah yang saya tepuk lengan kirinya. 1 guru di Wongsorjo. Laki perempuan? Perempuan. Yang kedua guru lagi di kota. Perempuan juga. 1 lagi di Pemda. 1 lagi di daerah Rogo Jampi. 1 lagi ada saudara saya di Olesari. Ada. Ini perempuan semua? Yang 1 saudara ini laki-laki. Dan alhamdulillah semuanya udah menikah. Alhamdulillah menikah. Mungkin ini gini ya, kalau kita bicara tentang apa ya, ikhtiar gitu ya. Semua itu kan juga perlu ikhtiar atau juga usaha. Ini mungkin bisa jadi salah satu usaha nih untuk Anda. Seandai kata juga hari ini Anda lagi bingung, itu tadi mulai dari rezeki, terus kemudian juga jodoh. Dan intinya Slamet Mulisin bukanlah seorang dukun, bukanlah seorang peramal ya. Bukan ahli nujum juga. Jadi beliau ini, Slamet Mulisin ini adalah seorang yang mempelajari ilmu tadi itu sudah dijelaskan, mulai dari primbon, terus kemudian juga beberapa ISQ 165, terus beberapa pengembangan ilmu psikologis yang beliau rangkum jadi satu, namanya adalah psikologi pengembangan ya. Ilmunya diterapkan sendiri, dikembang-kembangkan beliau sendiri. Dan Anda pun yang berminat boleh WA, SMS di nomor di bawah ini. Terus kemudian sambil dikasih lembaran itu tadi tentang jalan hidup Anda, bagaimana ke depannya, harganya bukan harga sih ya, mahar lah istilahnya. Per orang itu Rp40.000, nggak sampai Rp50.000. Dan saya laminating, Mas. Nanti di laminating, jadi Anda bisa baca dan nggak bakalan basah. Terus selain itu apalagi nih Mas Slamet Mulisin yang apotek kadang misalkan Dino iki karena ini juga kasusnya lagi ini ya, kalau kita ngomongin tentang wabah corona, mudah-mudahan tayangan ini ketika kita udah shoot, udah tayang, besok udah gak ada wabah corona kan gitu. Alhamdulillah. Jadi kita nggak ngomongin corona. Ngomongin corona, jadi Mas. Hun apu setiap dijak ngomongan corona kadang-kadang hing semaur nih konco-konco. Iya. Hun kepengin bareng-bareng menggone meyakini. Jadi ya Allah, kulo yakin dan percaya. Dalam waktu dekat niki wabah corona niki pun mboten enten.
Dengan kabulaken ya Allah, amin. Iku kepingin sun donga bareng-bareng tapi menggunakan hati, tapi bersuara, kalau bisa sambil meneteskan air mata. Iku ngotah moro-moro hilang gitu ben. Habis segitunya. Hon sampai apa sun meyakini hon ning ndi ben posisi ni sun. Wayahe dijak kanca-kanca ngomongan corona, kadang-kadang ono api takon, wis tah pernah yang demen ngomongan corona iku diku. Karena sun setiap ketemu contoh neng Mas Sony dulur hon nang kiri gitu. Mas piye corona? Alah kowe dijak ngomongne corona ndonga wae. Nah, akhirnya hon kepengin sing ngono corona iki. Terus kaken Mas imbase wis geduk wilayah ngomah kono. Ya oke. Jadi kalau kita berbicara tentang corona, biarlah pemerintah yang memiliki anjuran ya. Kalau kita ini bukan ngomongin tentang coronanya. Oke, Mas Slamet Mulysin mungkin ini juga sebagai apa ya, pemicu lah. Jadi masyarakat itu intinya adalah sebuah keyakinan gitu ya. Keyakinan itu yang pertama. Terus yang nomor 2 adalah tetap optimis. Jangan pesimis. Mungkin apa? Karena dari sebuah label atau juga sebuah lembaran yang nantinya akan dicetak oleh Mas Slamet Mulysin seperti ini, tiba-tiba di sini mengatakan karakter Anda itu udah pemarah gini-gini, dan mungkin nanti bisa sering kali acap kali menyinggung perasaan orang lain. Sebenarnya ini bukan menjadi sebuah ancaman bagi kita, benar kan ya? Tetapi gimana caranya? Seandainya kata-kata yang ada di dalam sebuah tulisan ini hampir membenarkan 85% tentang Anda, rubahlah diri sendiri, gitu ya. Rubahlah diri sendiri. Jadi ketika Anda merubah, insya Allah mungkin orang akan beranggapan, oh iya ya, dia sudah ada perubahan nih, gitu kan ya. Ini kalau dari karakter, bener kan? Bener. Jadi bukan sebuah ancaman ya. Bukan sebuah ancaman, Mas. Jadi sadurunge Hon iku nyetak asline. Iya. Kan biodatane Bupati Banyuwangi kan ono. Iya. Neng internet Hon browsing. Oke. Maka Hon cetak. Hon arep WK niki bisa. Hon serta maca ning kono sendiri yo kaget. Yang sebetulnya seperti ini kok seperti ini orangnya. Hon kepengin gesah, Hon salut neng Bupati kau. Wonge optimis bisa melawan karakter pribadinya. Gitu ya. Waduh riko wocok. Adu-aduan wis perbanding terbalik isu ndek yo heran. Dene tanggal lahire tahang salah iki. Hon sampai gitu. Tapi Hon meyakini orang yang bisa melawan dirinya sendiri pasti sukses. Orang yang bisa melawan dirinya sendiri. Wong minderan bisa wani ketemu wong sungkanan bisa patang. Pas pokoknya melawan dirinya sendiri pasti sukses wes. Hingga dikan sing wes. Jadi karakter yang tertulis itu bisa kita lawan. Andai kata itu karakternya adalah negatif ya. Tapi kalau positif pertahankan atau dipupuk, kembangkan gitu ya. Sama halnya ini kalau ngomongin karakter. Tapi kalau misalkan perawatan tubuh dan wajah, jangan lupa Didin Salon ya. Jadi acara ini juga gabung dengan Didin Salon. Kalau Anda ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas pengen treatment body atau juga kecantikan, mumpung misalkan juga mau ada kegiatan atau acara dan juga make up, silakan bisa datang langsung ke Didin Salon. Alamatnya di Jalan Jaksa Agung Suprapto ya. Lebih tepatnya dari lampu merah Cungking itu ke timur ya. Ada di sebelah selatan jalan. Alamatnya ada di bawah ini dan nomor teleponnya juga di bawah ini. Oke, kita lanjut. Jadi ngelawan karakter. Kudu ngelawan karakter pribadinya. Contoh, Hon awal dengan nama Slamet Mulysin emosian. Tapi karena sistem pendidikan, cara wong tuwek bimbing, Hon ketemu setiap hari ambil sopo ben. Kira-kira makin tetap emosian ngisi-ngisi nih. Cara melawan emosi jika ikut organisasi. Pasti wong milu organisasi bisa melawan dirinya sendiri. Karena nengkono sering rapat komunikasi. Mulai sekolah wis koyo OSIS. Tidak mengandalkan egonya sendiri gitu ya. Jadi kan kono pendapat bareng-bareng. Akhirnya teko kono ketemu Mas. Ya alhamdulillah wes. Selama perjalanan iki karakter Hon kau hangkar dewek. Hon terkenal karepe dewek Mas Bengen. Tapi seiring berjalannya waktu berubah. Sampai ono ning Glagah iku tangga dewek sebut nama iki yang bantu bimbing isun pisan. Hon kesuwun ning Pak Sarkowi. Pak Sarkowi iki pensiunan guru Mas. Mulai bengen kamu harus bisa melawan dirinya sendiri. Teko kono iku belajar edeng. Ya sampai ketiga iki. Alhamdulillah iki wis dikenal ning TK Ambi Paut. Hang ketemu adep-adepan. Wong konsultasi ya wis akeh hang beres masalahe. Terus iki hang adoh-adoh kaya ning Kali Baru iku durung genteng sering ketemu krana isun tau ngisi ning Masjid Al Amin
tentang psikologi kipisan. Ya alhamdulillah diterima. Hang awali koncone sendiri dhewek canggung ketua takmire. Wedi gigi Mas. Akhirnya yo mlebu. Yo ngisi-ngisi gitu-gitu wes akhirnya nang yayasan yatim piatu. Pokoknya dowo nang masalah tentang urip iki, tentang kehidupan. Tentang kehidupan ya. Dowo pokoknya dowo ya. Nanti kalau masalah saya jangan umbar di sini ya. Aduh masalah itu ada di serangnya Pak. Di anu neng kene Pak Ruwet. Intinya adalah kalau jadi gini, apapun masalah Anda, Mas Slamet Mulis ini tidak akan membongkar kepada orang lain. Bongkar. Jadi beliau benar-benar bisa menjadikan bolehlah itu tempat konsul atau konsultasi dan juga curhat. Nanti Anda akan dikasih jawabannya sesuai dengan nama dan juga tanggal lahir Anda, dan ini benar-benar private, gak akan dibongkar ke siapapun gitu ya. Entah itu suami ya atau juga bahkan sepasang suami istri pun itu gak akan dikasih tahu, dibocorin. Nggak berani Mas. Nah, karena ya, tanggung jawab. Jadi suaminya tanya, akhirnya sang istri nggak akan dikasih tahu tentang masalah suaminya. Bahkan sebaliknya, istri tanya, suaminya juga nggak akan dikasih tahu. Kecuali mereka duduk bersama. Nah, duduk berdua, ingin tanya, baru nanti dikasih jalan keluarnya gitu ya. Saya sempat beberapa bulan ya. Tak boleh dibilang tahun kemarin kali atau 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu ya. Akhirnya alhamdulillah saya rasakan sekarang itu iya benar. benar loh. Dan godaannya pun juga terlihat jelas. Padahal di awal-awal dia bilang godaannya akan nanti gini. Alah enggak, ternyata benar loh ya. Godaannya benar. Moro-moro muncul. Godaannya benar. Jadi nggak ada salahnya kalau Anda juga yang menyaksikan tayangan ini di program Lunggu Gesah. Ini karena kami juga, saya bareng Mas Slamet Mulisin. Ini kita ngomongin tentang psikologi pengembangan. Kalau Anda tiap hari menyaksikan, pengen jelas, pengen tahu, monggo bisa telepon atau WA ya, langsung ke beliau. Dan acara ini juga masih bersama Didin Salon, tempat treatment beauty pria dan juga wanita. Kalau misalkan Anda pengen tampil cantik maksimal, wajah facial, rambut juga di smoothing atau juga diwarna dan coloring, bahkan treatment yang lain, silakan boleh datang di Didin Salon. Alamatnya ada di Jalan Jaksa Agung Suprapto. Yang terakhir yang ingin disampaikan kepada masyarakat Banyuwangi, kadang-kadang kan ketika Anda bertemu di jalan gitu ya, beliau tahu tentang Anda, orang-orang itu tahu tentang seorang Slamet Mulisin, tiba-tiba mencoba hapus. Itu pernah gak sih ngalamin kayak gitu? Ada. Yang hapus saya biarkan diem dulu. Okay. Pak ngapunten, acake kita buktikan hapus niku wau kepuntai. Acake Pak, kali guyon mawon, niki kan mboten enten kamera. Nami lengkap niku sinten, sebut nama. Pak ndika niki padahal tiange mboten ngeten. Nggih sepuntene ndika ternyata tiang paranormal, sepuntene Pak angkat. Itu ada. Anda dipikir paranormal? Iya. Jadi orang itu pun paranormal juga. Oh gitu. Posisinya waktu itu ngobrol di Taman Sri Tanjung. Di sebelah timur itu ada warung kopi. Yang mburine anu iku mall. Jadi kesah ning kono. Alah hapus sih kau. Jadi kok takon-takoni edeng-edengan. Lek ternyata podo lek. Kadung kula enten bukune Pak niki mboten ngawur. Nggih kula damel, kula critokaan. Malah sengene kula sukakan cuma-cuma. Tak ngomong Mas. Ya alhamdulillah. Akhirnya wong iku yo getun marek ngomong gitu. Sampai ayo mampir nang omah, pun kesuwun keren tinggal mlaku-mlaku maning. Alir karo dhewek mlaku-mlaku gitu gawean. Ya gitu ya. Jadi Mas Slamet Mulisin ini bukan seorang paranormal, tapi beliau belajar tentang ilmu itu. Jadi kalau misalkan ada tayangan ini tiba-tiba ada yang mengatakan, "Wah, itu kok ngandal-ngandalin paranormal jadi dimasukin ke TV." Tidak. Ini adalah sebenarnya sebuah ilmu pengembangan dari psikologi yang tentang karakter dan membaca karakter dan mental seseorang, ada ilmunya. Anda boleh bertanya langsung ke beliau. Kalau pengen ngubungin, nomornya berapa? 085 331 169 200. Iku mbuh WA, mbuh telepon ya iku wis. Liburnya hari apa?
Mas, HP nun selalu aktif tahu mata ya. Kalau malam kan ada batas maksimal tuh. Wong wadon yang pati ngerundeng wis kadung bengen ono WA delu-delu ngerundeng. Oke. Jadi kalau sekarang nggak apa-apa. Karena udah tahu pekerjaan beliau adalah tempat curhat dan juga tempat konsultasi ya. Terima kasih Mas Slamet Nulisin yang program Lungguh Kisah ya. Ada lagi yang ingin disampaikan mungkin? Wis dulur-dulur, muga-muga parenhang riko kepingini terkabul ring tahun iki. Sakwise corona muga-muga kabeh iki berjalan lancar, riko lan isun kabeh iki padha sukses bareng. Muga-muga gitu Mas. Gitu ya, itu aja ya. Terima kasih banyak ya. Kocok dulur, hur Riki biain hari program Lungguh Kisah cukup semene. Kesunangake kanggo riko ang makin tetep setia ring musing channel lan pastikno saksikno terus program Lungguh Kisah hang mas ini biakal teko ambi informasi-informasi yang beda ya. Kesuwun selalu putun njaluk sepurangake. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.